saya juga pernah ketemu ke Brau. Nah, berarti bukan wajah baru Oke. ya kalau Mbak Irma ini di kalangan teman-teman ya, Mbak. Tadi pagi seharian saya masih habis sama ibu-ibu. Nah, itu dia. Sibuk sekali kayaknya Mbak Irma ini. Tuh kacamatanya tapi tetap on loh, Mbak. Matching sama Oh, bajunya itu kayaknya. harus dong. Matching ya, oren-oren ya. Oh, harus itu gitu. Walaupun begitu mau mulai ada emergensi ya, barusannya yang bikin saya ya. Nggak apa-apa, Mbak. Apapun emergensinya kita masih bisa jalan terus ya, Mbak. Tuh, Tadi tuh. gara-gara yang anabul seperti ini ya, Mbak. Jadi apa namanya? Tuh, tadi Laptopnya kamu nunjukin Anabul, saya bermasalah. malah gemes. Aduh, Anabul saya nakal barusan. Oke, oke. Kalau kita langsung aja ya buat menghemat acara nih. Kita langsung persilakan Mbak Irma buat menyampaikan materi. Silakan Mbak Irma. Oke, Mbak Lintang, kita lebih banyak diskusi ya, lebih banyak komunikasi aja ya, karena saya terpaksa harus pakai handphone, saya nggak bisa buka laptop, tiba-tiba laptop saya mati, ditinggal ke kamar mandi, laptop saya dijadikan toilet sama sama anak bulan saya. Itu pedih rasanya ya. Sakitnya tuh di mana-mana, Mbak. Kaki dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Saya bilang, waduh, Bintang dan teman-teman ini gimana? Oke, selamat malam teman Buma. Selamat ketemu lagi. Salam kenal untuk semua teman-teman yang kita juga belum pernah ketemu. Saya dengan Irma, saya adalah founder dari Womanpreneur Community yang biasanya kita di satu sisi juga ngopening ngurusin mama-mama, tapi dari satu sisi saya juga bukan yang ngurusin mama-mama karena saya juga punya kegiatan lain yang tenang. Ini nggak semua gender kok. Gitu. Oke. Nah, hari ini tadi kemarin saya diinfo sama Mbak Klau. Oke, hari ini tapi saya seneng loh judulnya itu lucu loh. Apa? Jajaplik. Saya nanya, apa sih jajaplik gitu? Oh, jaga jarak tetap asik Kita gitu. tetap kliks. Jaga jarak tetap klik. Nah, itu mantep banget ya. Itu sesuatu, itu bisa kliknya, bisa klik komunikasi, bisa klik cuan, bisa klik macam-macam sih ya sebenarnya. Oke, karena topik kita, ada saya diminta ngobrol bagaimana sih kita menyikapi yang ini pandemi ini udah panjang banget, sudah hampir ulang tahun, jangan dirayain tapi ya nanti dia nggak mau pergi-pergi. Jangan pernah dirayain si pandemi ini biar dia cepat pulang, dia nggak betah. Nah, bagaimana kita berupaya meningkatkan pendapatan sebetulnya ya di dalam situasi pandemi yang seperti sekarang yang sekarang kita berada di area sebenarnya di area ketidakpastian apapun dan siapapun itu ya kita semua ada di era yang ketidakpastian yang paling utama sekarang yang memang harus kita lakukan adalah mengutamakan kesehatan ya kesehatan itu ya kesehatan dari fisik kesehatan mental sama kesehatan rekening itu penting ya tiga kesehatan itu harus menjadi yang utama. Kesehatan diri itu wajib ya 5M itu tetap kita harus teman-teman Buma semuanya selama saya juga update loh ternyata semuanya WFH ya dari awal pandemi. Nah, oke, kita harus benar-benar menjaga 5M-nya. Lalu menjaga juga kesehatan mental kita ya dan yang pasti menjaga kesehatan rekening karena kalau rekeningnya nggak sehat juga nanti mentalnya juga uh, drop akhirnya turun imunnya mikir oh nggak ada dana ya nah bagaimana nih kita menyikapi situasi pandemi yang entah sampai kapan kalau ada lagu kan entah sampai kapan gitu kita juga nggak tahu nih ya mau diprediksi sampai kapan itu tidak pernah tahu dan yang pasti dunia berubah dunia kita pun berubah gitu ya dunia secara keseluruhan berubah dunia kita berubah kita yang biasanya tidak selalu on tatap layar. Bahkan saya hari ini full dari jam 9 istirahat sebentar tadi sore lalu kita udah bertatapan lagi. Tapi semua menjadi lebih lebih klik ya, lebih dekat sehingga kita lebih mudah untuk saling berkomunikasi. Nah, apa sih sekarang sebetulnya resiko kita tentu kita sudah tahu ya di dalam situasi pandemi ini resiko
cukup banyak resiko-resiko yang sedang kita hadapi. Makanya kalau saya selalu menyebut kita berjalan di jalan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu sekarang nih. Ya memang sih hidup memang tidak pasti, tapi sekarang benar-benar dalam ketidakpastian, walaupun termasuk dalam ekonomi ya. Apakah kita tahu semua banyak sekali misalnya teman-teman yang masih bekerja, ya satu hal bersyukur sekali, berarti yang ada di sini kan juga masih tetap mempunyai pendapatan dari pekerjaan gitu loh. Di sisi lain banyak sekali teman-teman yang selama pandemi sudah menghadapi ada yang kehilangan pekerjaan atau ada yang dirumahkan dengan unpaid atau penurunan pendapatan, itu banyak sekali. Nah, memang kita di sini wajib untuk melakukan sebuah lompatan ya, lompatan segala macam ya, kreativitas kita harus, inovasi kita harus, dan yang pasti kita harus bisa beradaptasi dengan situasi yang saat ini gitu. Yang pasti juga ini pinggang kita harus diikat kencang-kencang nih. Ya, pinggangnya tuh mesti pinggang pengeluaran itu yang pasti mesti benar-benar diikat ya. Diikat, ada yang benar-benar diikat, ada yang benar-benar harus kita buang, tapi di satu sisi sebetulnya ada hal-hal yang membengkak ya. Kayak misalnya anak-anak sekarang masih daring semua, otomatis ada peningkatan. Tapi kita punya pos-pos biasanya pos jalan-jalan, pos liburan, pos hal-hal yang lain, itu sebut pos transport. Nah, yang mungkin sekarang kita nggak pakai transport ya, gitu loh. Nah, itu bisa dialokasikan ke yang lain. Jadi, di satu sisi kita ada peningkatan makanan, pastinya mungkin kebutuhan makanan menjadi meningkat. Kenapa? Karena satu keluarga ada di rumah, mulut nyemil melulu, itu menjadi tambahan pengeluaran anak-anak di rumah. Terus vitamin harus tetap. Nah, kita mesti bisa menyikapi ada komponen-komponen yang harus kita perketat atau bahkan kita buang. Di satu sisi ada peningkatan. Tapi yang pasti selama kita masih punya pendapatan, dana di saat ini kita benar-benar harus perketat pengeluaran, tingkatin pendapatan. Itu yang menjadi kunci gimana kita juga otaknya jadi sehat dan rekeningnya tetap sehat gitu loh. Karena kalau otaknya nggak, pikirannya juga kita nggak sehat, nanti imun kita nih kenanya gitu ya. Jadi jadi bagaimana nih kita menyikapinya situasi yang seperti ini? Apakah kita harus mengkat semua? Enggak. Kita tidak harus mengkat semua, kita mulai melihat lagi nih, mengevaluasi lagi nih pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kalau dulu kita belanja sesuatu yang tidak urgent gitu ya, itu dengan mudah kita buy online, pesan ini, pesan itu, pesan ini, pesan itu, ganti gadget, ganti ini, kayaknya sekarang udah bukan waktunya lagi. Nah, lalu booking tiket dan segala macam untuk liburan berapa bulan lagi, untuk liburan kayaknya sekarang itu juga udah bukan bagian dari gaya hidup sekarang ya. Gaya hidup sekarang bagaimana kita bisa hidup sehat ya, kita bisa selalu sehat, itu pasti. Yang pasti yang namanya dana darurat itu harus diutamakan ya. Sekalipun kita ada penurunan pendapatan, dana darurat itu tidak boleh dibuang, tidak boleh menjadi excuse sekarang penurunan pendapatan, tidak ya, karena kita dalam situasi emergency life, kalau saya selalu bilang ini emergency life, di mana kita benar-benar harus punya dana darurat. Kalaupun pendapatan kita menurun, ya nggak apa-apa, kita turunkan persentase dari dana darurat yang biasa sudah kita selalu sisihkan. Nah, berapa besar sih dana darurat itu? Syukur bisa 12 bulan. Ya, syukur kita punya dana darurat itu standby itu untuk 12 bulan kebutuhan hidup, biaya hidup ya, bukan biaya gaya hidup, tapi biaya hidup kita. Oke, teman-teman sekarang bisa evaluasi sendiri berapa banyak sih sebenarnya saya nih
dana saya kira-kira bisa mencukupi untuk biaya hidup ke depan berapa lama nih. Kalau si Coro masih bertahan cukup lama dalam situasi yang tidak pernah kita tahu kapan selesainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita antisipasi? Ya, kita mesti berpikir kreatif, ya, mesti mengolah rasa, mengolah kreativitas di sekeliling kita. Apa yang bisa kita jadikan, kita bisa ciptakan menjadi tambahan pendapatan. Kenapa? Karena sekarang mungkin lebih mudah teman-teman untuk menciptakan tambahan pendapatan karena kita semua ada di rumah, WFO. Jadi di antara kita tetap harus bisa bagi waktu antara tetap pekerjaan, tapi kita juga lebih mudah sebetulnya mencoba untuk memulai mendapatkan pendapatan tambahan selama kita WFH. Gitu, Mbak Lintang. Terus kalau apa aja sih yang bisa kita lakukan pendapatan? Jadi tadi satu, ya, perketat pengeluaran kita. Dana darurat tetap harus disisihkan, tidak boleh tidak, karena kalaupun sekarang pendapatan kita turun nggak apa-apa, dana daruratnya diturunin sedikit persentasenya, tapi tetap harus ada, ya. Sisihkan dulu, baru sisanya untuk kebutuhan, bukan sisanya untuk dana darurat, ya. Itu menjadi nanti kita akan bilang oh nggak ada sisanya. Nah, kekurangannya kita bisa mencari tambahan pendapatan. Apa sih yang bisa jadi tambahan pendapatan? Itu banyak banget, ya, banyak sekali. Oke. Nah, apa ya kalau kita mau bilang tambahan pendapatan itu sekarang nih kan orang semua jualan, nggak selalu harus jualan loh. Kita bisa cari pendapatan tambahan. Ya. Teman-teman bisa melakukan tambahan pendapatan itu dari hobi. Dari hobi itu bisa jadi pendapatan tambahan loh. Ya, teman-teman yang suka foto, ya, saya tahu banget ya teman-teman Buma kan pas banyak sekali tuh yang bisa cepret-cepret bagus, keren-keren. So itu bisa menjadi peluang pendapatan tambahan loh. Ya. Jualannya kemana? Siap nawarinnya ke siapa? Satu, sekarang ini kalau kita tarik ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, ya, di sekeliling kita pasti banyak pelaku usaha. Ya, yang fotonya boleh saya bilang asal-asalan. Nah, teman-teman yang suka fotografi bisa menjadi bantu untuk fotoin produknya teman-teman yang lain yang jualan. Ya, sini tak fotoin, ya, bikin foto yang bagus, jadi dihitung gitu. Nah, itu bisa menjadi tambahan pendapatan tanpa kita harus keluar rumah gitu. Dia bisa kirimin produknya. Bahkan di kita di WPC aja kita punya ada beberapa kerjasama dengan para food photographer untuk untuk bantu teman-teman yang fotonya bisanya cuma asal-asalan, itu bisa menjadi peluang buat teman-teman yang memang senang dengan dunia foto hobi. Ya. Hobi itu banyak sekali yang bisa kita jadikan pendapatan. Desain, teman-teman bisa desain grafis, ya itu sekarang lagi banyak dicari, gitu. Lagi banyak sekali bisa dicari sama teman-teman juga pelaku usaha. Jadi sebagai support system itu bisa dilakukan juga sebagai untuk tambahan pendapatan. Apakah orang sekarang misalnya hobi, ya, coba kalau bisa dilihat ya, hobi tanaman itu bisa sekarang luar biasa ya, bisnis tanaman itu tiba-tiba semua orang termasuk saya, ya, akhirnya ikut bertanam di rumah. Saya bukan karena tren tapi karena sehari-hari saya juga WFH, lebih banyak di rumah, biasanya keliling daerah. Selama 1 tahun saya terus ada di rumah. Daripada otak pusing, daripada saya stres dan saya harus mencari rilis. Saya cerita sedikit, ya, di mana saat awal-awal pandemi saya membantu juga para ibu-ibu di desa di Kebumen. Ya, mereka di sana benar-benar drop, benar-benar stuck. Mereka membuat
karya dari limbah sabut kelapa. Mereka awalnya hanya membuat kesetan. Saya bilang kalau itu agak susah sekarang karena kantor-kantor semua juga saya nggak bisa banyak bantu. Lalu saya minta mereka coba buat pot atau cover pot. Mana laku Bu, sekarang orang lebih mengutamakan makanan. Enggak juga gitu loh ya. Makanan otak itu penting ya. Bagaimana makanan pikiran itu penting. Bagaimana kita di rumah itu bisa tetap fresh, enggak tanpa sesuatu ya. Jadi itu menjadi sebuah peluang. Ternyata ya, saya awalnya cuman iseng, dia kirim ke saya foto, saya post di sosial media, itu orang kota langsung panik melihat produk desa ya yang di kota nggak pernah lihat saat itu. Ya puji syukur kita bisa akhirnya membantu, sampai hari ini kita bisa membantu hampir 5.000 pieces pot tanaman. Sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan saat itu. Ya, orang saya cuma iseng, saya foto, saya post di sosial media saya, ternyata orang-orang, Irma bagus ya, lucu ya. Nah kita angkat menjadi dari sisi bahwa itu bisa menjadi cara bagaimana kita juga bisa peduli sama lingkungan, ramah lingkungan, tidak menggunakan plastik, dan pesan-pesan itu yang bisa kita bangun ya saat kita mau menyampaikan produk apapun ya. Jadi teman-teman dari Ibu Ma bisa lakukan misalnya dari sisi hobi, banyak sekali nih dari sisi hobi. Tadi senang, bahkan sekarang bikin YouTube aja bisa jadi uang ya. Lalu foto bisa jadi uang. Lalu desain grafis itu bisa jadi pendapatan, bisa jadi tambahan pendapatan. Saya yakin teman-teman untuk foto atau desain grafis tentu banyak juga yang punya kemampuan itu gitu. Ya. Lalu coba lihat lagi apa sih di sekeliling kita juga bisa membantu sekeliling. Ya, seperti yang saya lakukan, saya nggak bisa membuat apa-apa gitu ya. Saya nggak bisa membuat apa-apa, saya bukan orang produksi, tapi saya bisa membantu mereka untuk memanajemeni usahanya mereka ya. Beberapa selama pandemi justru malah saya punya banyak dampingan ibu-ibu di desa-desa ya, yang kita coba membantu mereka juga biar bisa survive gitu. Teman-teman bisa juga jadi pengajar kok ya. Punya skill apa sih? Kelas online. Oh ya, satu, saya punya teman. Ini. Ibu-ibu nih sekarang lagi stres ya. Udah setahun stres, anaknya PJJ semua. Banyak yang pusing. Banyak yang nggak ngerti dengan pembelajaran dari para anak-anaknya. Teman saya tiba-tiba gini, saya kayaknya lucu juga ya kalau gua coba nawarin untuk jadi guru les. Mama-mama sekarang pada pusing nih gitu loh. Saya bilang bagus, gitu. Coba aja gitu loh. Dia coba tawarkan dulu ke saudaranya yang sudah tingkat stresnya cukup tinggi setiap hari si ibu karena punya 3 anak yang 3-tiganya harus PJJ, bagi waktunya. Akhirnya sekarang juga cukup banyak loh. Jadi kelas online ya. Kelas online atau jadi guru online. Ya, jadi guru teman daring supaya stres jadi si ibu ini kurang nih ya, karena ada yang bantu, ada yang menemani juga gitu. Nah, yang penting memang kita mesti melihat what's the problem sekarang yang kita bisa lakukan, berikan solusinya. Tadi ada foto, ada desain, bisa jadi guru online, bisa bantu untuk nemenin anak-anak PJJ, lalu bisa juga misalnya teman-teman lakukan mau jualan. Wah, kalau mau jualan sih gampang banget ya, banyak sekali peluang-peluang sekarang untuk mau jualan sambil online, itu nggak perlu pakai modal. Yang penting saat kita di rumah pekerjaan itu bisa jalan, lalu kita juga bisa punya pendapatan tambahan. Oke, Mbak Lintang, segitu dulu. Enakan kita sambil ngobrol nih, diskusi Mbak Lintang. Oke, luar biasa sekali ya. Kayaknya baru dengerin sepotong-sepotong gini aja kita rasanya udah dapat banyak dapat
banyak inspirasi gitu ya. Mungkin aku balik sedikit gitu tadi Mbak Irma tadi kan sempat nyebutin soal, sebelum kita ngebahas soal bagaimana cara menghasilkan, tapi kita harus ngebahas dulu gimana caranya buat menekan pengeluaran kita atau mengencangkan ikat pinggang tadi ya. Kan mungkin kita ini kan kebanyakan bekerja dari rumah, atau teman-teman site juga sebenarnya bekerja dari site gitu, atau ibu-ibu juga stay at home gitu tadi kata Mbak Irma. Seringnya nih kayak tadi sebenarnya udah diceritain Mbak Irma sih, seringnya nih kalau kita di rumah gitu karena kita bosen, hiburannya itu seringnya adalah pegang gadget gitu Mbak, pegang gadget terus browsing, nonton drakor, YouTubean gitu kan. Kalau misalnya iseng ya buka-buka marketplace gitu, terus tiba-tiba kita masukin barang-barang, ini kayaknya lucu nih, terus masukin ke keranjang gitu ya buat dilihat nanti. Nah, jari-jari yang sering hilaf kayak gitu tuh gimana ya kita bisa ngontrol, maksudnya ada tips nggak sih supaya hobi kita yang konsumtif itu bisa berubah menjadi ke produktif gitu Mbak Irma? Oke, ya. Jadi gini, sekarang kan memang nih karena kebanyakan waktu iseng kita ada di rumah, di jarinya semakin jahil, ya. Iya. Ya, semakin jahil jajannya jadi semakin macam-macam, ya. Nah, balik lagi kita harus mengenali dulu sebetulnya kondisi keuangan saat ini, mulai dari kondisi pendapatan kita dan pengeluaran. Bikinlah sebuah catatan pengeluaran dulu sekarang nih dalam sebuah catatan pengeluarannya kita nih, ya. Misalnya mungkin biaya kebutuhan harian malah naik ya, makanan dan segala macam itu malah naik. Terus alokasi biaya kesehatan, vitamin mesti selalu banyak, makanan yang harus lebih bergizi itu kan pasti naik nih. Oke, ya. Porsi itu naik, ya nggak apa-apa dicatat aja, ya. Porsi biaya harian itu naik. Oke. Lalu apa sih sebetulnya biaya yang turun? Nah, pasti kan ada kan biaya yang turun. Tadi saya udah sebut sebetulnya transportasi. Ya, karena kita sekarang banyak kan ada di rumah, tentunya biaya transportasi itu bisa kekat. Ya. Bisa kekat, bisa kita alokasikan sebetulnya kepada biaya di kebutuhan harian. Lalu apalagi nih yang selama kita WFH, kita ada di rumah bisa kita cut. Jadi sekarang kita sebuah catatan dulu, pendapatan kita berapa, pendapatan fix itu berapa dari gaji, lalu pengeluaran yang ada sekarang. Pengeluaran dalam hal ini coba dulu yang namanya biaya hidup, ya. Biaya hidup kita berapa? Bukan biaya untuk gaya hidup ya, Mbak Lintang ya. Kan beda banget. Iya. Beda banget nih antara biaya hidup sama biaya gaya hidup nih. Ya, jadi biaya hidup kita dengan biaya hidup itu berapa sih ya? Karena biaya hidup itu sebetulnya nggak ruwet, yang ruwet itu biaya gaya hidup. Ya, nah kita catat aja dulu semua yang tidak bisa kita singkirkan. Ya, oke, kira-kira mana alokasi yang bisa digeser, mana alokasi yang tidak bisa digeser. Kalau dulu kita misalnya selalu rajin gitu ya untuk jalan-jalan gitu loh, rajin banget buka aplikasi untuk bookingan tiket, booking hotel dan lain-lain. Itu pasti tuh ya sering banget gitu. Kayaknya sekarang tahun juga nggak pernah buka-buka aplikasi itu gitu, sekarang nggak pernah pergi. Setuju banget tuh, aku uninstall akhirnya. Nah, poin-poin itu yang mesti kita kan dulu sebenarnya Mbak Lintang ya. Jadi setelah kita tahu apa yang bisa ternyata mepet nih gitu. Atau misalnya ada penurunan pendapatan gitu. Atau misalnya karena di rumah kan ada tunjangan-tunjangan yang berkurang atau whatever lah itu. Kita hitung perbandingannya antara pemasukan dan pendapatan saat ini. Masih bisa cover nggak kalau memang kok mepet banget ya dalam kondisi saat ini. Nah, di situ memang benar-benar kita harus mencari peluang untuk tambahan pendapatan. Dan yang pasti data darurat nggak boleh dibuang, Mbak Linta. Gitu. Nah, jadi kalau bagaimana nahannya? Balik lagi sebetulnya kita harus evaluasi situasi saat ini.
ini loh real sekarang tuh seperti ini loh. Harusnya sih kalau kita kembalikan bahwa realnya sekarang kita seperti ini, apa yang harus kita tekan, apa yang harus kita ikat, atau apa yang benar-benar harus kita matikan dulu sesuatu yang tidak penting itu. Nah, balik lagi ya, kita harus menyadari, kita harus menyadari situasi seperti ini. Itu. Oke, noted Mbak. Nah, berarti kan tadi yang pertama kita mesti tahu dulu ya, kita tuh setiap bulan tuh ngeluarin apa aja gitu ya Mbak. Yang kedua dicatat. Nah, ini dulu saya termasuk bukan orang yang rajin nyatet gitu ya, males karena. Tapi sekarang makin kesini ya makin sadar bahwa oh ternyata penting sekali itu buat mencatat pengeluaran gitu. Terus berarti selain kita mesti nyatet, mesti tahu apa aja yang dikeluarkan gitu, berarti kita mesti kategoriin ya Mbak, apa yang menjadi pengeluaran fix tiap bulan sama apa yang jadi pengeluaran-pengeluaran tambahan yang sebenarnya nggak perlu gitu ya, yang ketiga tadi yang disebutin sama Mbak Irma. Ya, nah, boleh kok tetap jajan, boleh kok ya, kalau enggak nanti kita stres juga gitu loh, kalau memang boleh sama sekali. Boleh asal diatur ya Mbak presentasenya. Hanya dibuat dulu catatannya nih Mbak Lintang. Oke, pengeluaran yang nggak bisa dikurangin itu apa? Atau bahkan yang memang kondisinya meningkat sekarang itu apa pengeluarannya gitu loh. Pokoknya detail pengeluarannya mesti dicatat dulu semuanya. Lalu apakah memang harus dihilangin semua? Enggak juga ya. Tidak juga. Sekarang justru akhirnya lifestyle orang di rumah kan. Orang belanjanya itu banyak belanja kebutuhan rumah sekarang gitu. Dan itu di satu sisi menjadi sebuah peluang. Nah, gitu. Itu tadi. Berarti kalau kita sudah berhasil mengatur pengeluaran kita dengan baik, udah punya dana darurat, berarti kita saatnya memulai untuk mencari peluang atau melihat peluang untuk membuka usaha gitu ya Mbak. Jadi di era digital seperti ini kayak tadi udah dijelasin sama Mbak Irma gitu, sebenarnya banyak sekali kita bisa mendapatkan informasi ataupun ide-ide gitu secara digital sekarang gratis, mau belajar di mana aja gitu kan ya Mbak. Banyak juga tadi kalau Mbak Irma sebutin juga nggak mesti jualan gitu, ada juga yang jadi semacam konten kreator atau influencer di YouTube gitu, ternyata juga bisa menghasilkan uang. Lintang kayaknya bisa jadi konten kreator tuh. Bisa jadi influencer. Bisa jadi influencer. Nah, tuh. Sama apa lagi tadi yang disebutin sama Mbak Irma? Sama kalau punya iya. Sama kalau punya hobi juga bisa disalurkan. Terus ternyata yang bisa punya ilmu lebih seperti mau ngajarin les anak-anak tadi juga ya Mbak ya. Nah, ada kan sebenarnya satu metode yang paling mudah gitu bisa kita terapkan sama-sama, yaitu metode ATM atau amati tiru modifikasi. Jadi sebenarnya dengan kita melihat kita bisa meniru atau modifikasi gitu ya Mbak. Menurut Mbak Irma sendiri, gimana caranya kita itu mengembangkan ide dari apa yang kita lihat dan kita pelajari gitu, dan juga setelah kita memodifikasi itu gimana caranya kita bisa tetap otentik? Ya, yang pasti sebetulnya kita harus melihat problem si Mbak Lintang ya. What's the problem? Ya, apa sih permasalahan di masyarakat saat ini? Itu yang bisa menjadi peluang kita loh. Ya, di mana ada permasalahan, ya di situ adalah peluang. Jadi gali dulu masalahnya apa sih? Ya, dan sekarang coba kita lihat. Penjual tanaman itu mengambil tren, mengambil momen ya. Di saat sebagian kita gabut di rumah, larinya jual tanaman, sampai akhirnya yang penjual tanaman itu yang namanya si ganda bolong bisa harganya juta-jutaan, itu yang namanya keladi harganya beras. Saya tuh sampai bingung. Saya sih juga karena tanaman, cuman saya nggak pernah beli yang mahal-mahal gitu. Buat tujuan saya untuk rilis stres saya di rumah gitu, daripada saya capek berhadapan dengan laptop terus ya. Oke, ada satu titik saya stressingnya, oke, saya ke halaman, saya melihat. Nah, di situ yang membuat kita bagaimana
harus bisa melihat permasalahan, Mbak Lintang. What's the problem? Oke. Hmm. Problemnya tadi saya kasih contoh ya, ngasih kelas online. Problemnya adalah begitu hampir semua para ibu-ibu udah udah sampai titik mungkin ludak ya, apalagi kalau Hmm. punya anak kan 3, 4 yang semuanya PJJ bareng, yang mesti bertanya, yang wah gitu ya. Nah itu sekarang juga menjadi sebuah kebutuhan ya, menjadi sebuah kebutuhan. Nah mungkin kita bisa, teman-teman bisa bisa tawarkan, bisa cari yang paling dekat dulu deh kepada keluarga ya, kepada lingkungan. Oke, sini gua ngajarin deh gitu loh. Ya, saya ajarin deh, mau yang apa sih misalnya, oh apa sih materi yang menjadi permasalahan si ibu nggak bisa dampingin anaknya. Nah, itu ya untuk kelas-kelas online tersebut. Jadi amati tiru modifikasi itu benar, asal bukan amati tiru meniru ya. Hmm. Kita mesti punya sebuah identitas kalau mau memulai sebuah usaha. Nggak harus juga kita punya usaha untuk memproduksi, nggak harus juga. Sekarang banyak kok. Yang penting semua ada di tangan ya. Mau jualan apa juga sebetulnya bisa ada di tangan ya. Mau bantu pemasaran siapa, saya kasih contoh tadi, saya bantu jualin produk-produk ibu-ibu di desa belusukan banget ya di wilayah Kebumen. Yang kedua saya bantu mama-mama di Kupang, di mana selama pandemi mereka sangat amat terdampak. Siapa yang mau beli kain tenun dalam situasi seperti ini, gitu ya. Terus mereka sudah mau nyerah tuh waktu itu mulai dari bulan April, Mei. Gitu. Saya bilang, Mama, ini mau ngotot jualan tenun, kain tenun yang harganya cukup tinggi, cukup mahal, siapa yang mau beli? Kita lihat permasalahannya, orang tidak kemana-mana, acara tidak ada. Saya bilang, oke, sekarang bikin masker aja. Mereka awalnya nggak mau, sayang Bu, tenun kami kan mahal. Saya bilang, sayang perut apa sayang masker ininya, sayang tenunnya. Akhirnya mereka buat, dan itu menjadi sebuah identitas ya, bahwa orang-orang masih banyak nih pencinta tenun. Salah satunya saya suka tenun, tapi hari gini saya beli tenun 1 juta, mau dipakai kemana gitu loh, acara nggak ada, pesta nggak ada, event nggak ada, terus masa mau pakai tenunan di rumah buat kemulan, sayang banget gitu loh. Nah itu pun kita akhirnya bisa bantu melalui WPC. Sampai saat ini kurang lebih udah hampir sekitar 10.000 yang bisa kita jual. Nggak murah tenunnya, maksudnya maskernya tuh juga nggak murah, satunya sekitar 75 ribuan. Tapi itu menjadi sebuah pasarnya, kita tahu nih siapa nih mereka yang hari gini nggak mau beli tenun tapi tetap mau bergaya dengan tenunan gitu, ya udah pakai maskernya dengan masker tenun yang tenun asli dari NTT. Nah banyak sih peluang-peluang itu yang bisa bisa kita lakukan sih, Mbak Lintang, gitu. Lihatlah sekeliling kita, bisa teman-teman bahkan mau jualan, lihat apa yang unik ada di sekitar kita, kita bisa bantu pasarkan mereka. Mereka mungkin nggak ngerti dunia sosial media segala ya, teman-teman di pelosok itu yang menjadi kendala. Oke, kita bantu, kita fotoin, kita yang bantu jualkan. Itu juga teman-teman menjadi sebuah peluang. Saya melakukan itu sejak awal pandemi. Kalau saya, misi saya, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu para ibu-ibu di pelosok. Ya, kalau udah yang teman-teman WPC ada di perkotaan itu it's fine, gampang. Tapi begitu ibu-ibu yang ada di pelosok itu yang menjadi kunci saya saat itu. Ya, jadi saat ini kita punya, saya pribadi saya monitor hampir setiap hari itu, sekarang kita pegang ada sekitar 25 ibu-ibu di desa-desa. Gitu, Mbak Lintang. Ya, tapi memang produknya memang kita ambil sebuah produk-produk yang unik, yang kalau kami lebih, misalnya saya lebih mengangkat bagaimana produk yang lebih ramah lingkungan. Nah itu yang kita angkat ya, produk anyaman yang kita angkat. Orang sekarang behaviornya kan berubah nih ya, banyak di rumah. Nah ini bisa menjadi peluang teman-teman. Jadi kalau mau mulai jualan juga mesti melihat perilaku pasar kan sekarang berubah. Ya, kita banyak di rumah, kebutuhan apa yang orang banyak cari sekarang. Jadi jangan juga kita mengikuti
mengikuti maunya kita aja. Ya. Orang sekarang banyak mencari kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan, yang menunjang kesehatan mereka. Itu menjadi pasarnya tinggi sekali sekarang. Kita nggak usah produksi, bisa kok kita bisa bantu jual produk teman-teman yang lain. Nah, itu pun bisa. Gitu, Mbak Lintang. Luar biasa sekali. Berarti tadi selain mengubah hal yang sederhana menjadi mempunyai nilai tambah gitu ya Mbak, berarti kita juga harus melihat sekeliling kita ada peluang apa sih, terus bisa dikembangkan. Dan Benar. syukur-syukur bisa membantu atau mempunyai value terhadap komunitas tertentu gitu ya Mbak Benar. Irma, seperti yang Ya, dilakukan sama Mbak Irma. Nah, ya. bicara tentang komunitas sekarang ini, tunggu sebentar. Sebelum masuk ke komunitas, kayak tadi aku baca ada pertanyaan ya Ya. dari Mbak Agil, wes. Mbak Irma, aku punya hobi desain dan foto. Tentunya di luar sana pun banyak yang punya hobi yang sama dan sudah duluan memulai menjual kemampuannya. Nah, bagaimana untuk kita yang masih pemula di masa pandemik ini, prioritas apa yang harus kita kedepankan? Apakah hasil yang unik, harga yang terjangkau, atau adakah hal lain untuk kita bisa berkompetisi di pasar dan dilihat oleh customer gitu Mbak? Oke, hai Mbak Agi, kabar? Halo Mbak Irma, baik. Desain apa nih Mbak Agi? Hobinya desain apa? Desain grafis pastinya buat Oh, konten. oke. Desain grafis itu pasarnya banyak banget loh Mbak Agi ya. Ya, sekarang permasalahan, saya ambil contoh permasalahan di para pelaku UKM itu masalahnya adalah mengenai desainnya. Misalnya mau bikin desain untuk desain kemasannya kah, bahkan untuk desain posternya mereka sendiri aja juga masih nggak jelas gitu loh. Nah, lihat dulu sekarang kalau mau bilang harga, atau memang Baga mesti menentukan target pasarnya mau bidik yang mana gitu loh. Kalau mau bidik pasarnya UKM, ya mainnya di volume, tapi harganya terjangkau di harganya UKM gitu loh. Kalau mau bidik pasarnya lebih kepada perusahaan yang sudah menengah, nah tentukan. Jadi semua balik lagi dulu nih, kita maunya masuknya ke pasar yang mana nih gitu loh. Atau kita spesifikasi, misalnya foto gitu ya, bisa bangun sebagai brandingnya dulu juga Mbak Akia. Apakah mau as a specialist food photographer kah? Apakah mau kan fotografer tuh kan seneng juga punya ini berbeda-beda ya. Nanti bisa punya sebagai positioningnya, brandingnya jelas nih. Gilia Prawina Ningrum. Jadi food photographer atau jadi foto untuk produk-produk fashion. Nah, itu banting-bantingan harga. Paling lingkungan terkecil ya. Kalau ibu-ibu Buma ada yang mau yang punya usaha, nah ayo sini bisa foto sama aku, gitu Mbak Gil. Oke, ini yang sebenarnya jarang kepikiran sama orang nentuin target pasar itu Mbak Irma. Ternyata emang itu yang harus pertama ditentuin ya. Jadi nggak sembarangan gitu. Benar, kan itu penting banget. Kita mau walaupun itu apa sama jasa foto untuk perusahaan itu kan pasti berbeda. Misalnya pada saat awal, misalnya oke, saya mau bikin untuk jasa foto untuk teman-teman M, sama itu, kecil dulu, ya. Jasa foto untuk ibu-ibu yang punya usaha atau siapapun yang punya usaha di lingkungan Buma. Nah, di digital posting, nah itu udah mulai membangun sebagai branding fotografernya gitu. Tapi pasti target pasarnya udah jelas dulu, Bagir. Karena dari situ nanti bisa menentukan harga dan segala macam. Kalau kita punya segmen sendiri-sendiri. Mau masuknya ke segmen anak pelaku usaha tapi yang anak muda, karena gayanya akan berbeda kan. Yang punya
punya produk sama anak muda gitu. Anak muda mungkin gaya fotonya pun bisa lebih 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 liar, lebih lepas gitu loh. Kalau Mbak Agel tahu codorin kepada anak-anak muda dibanding sama mama-mama, mungkin kalau ditawarin ke mama-mama dengan gaya muda, mereka begini, itu jangan ini, jangan itu. Nah, karena apa? Segmennya itu akan berbeda. Gitu. Mantap Mbak Irma, thank you Mbak Irma. Oke. Thank you Agnes Mo. Nah, ada lagi nih Mbak dari Roni Triuli Fernando. Waduh, bagus banget namanya. Mbak Irma, saya ingin nanya nih, Mbak, di posisi pandemi ini saya ada dua pilihan antara usaha offline atau tetap menabung. Kira-kira langkah apa yang tepat, Mbak? Kalau usaha offline jangan dulu. Ya, siapa yang mau? Dan semua yang offline itu sekarang kita ada di era yang bukan dalam era offline sekarang. Ya. Akan lebih berat. Boleh tahu rencananya mau punya usaha apa untuk offline, Pak Roni? Ya, karena saya nggak tahu ya ini mau usaha apa untuk offline-nya. Ya, offline itu cukup berat sekarang. Jadi kalau mau untuk berpikir untuk sekarang, ya saat ini, ya untuk saat ini jangan singkirkan dulu ya deh itu offline. Apalagi baru memulai. Ya, satu modalnya lebih besar kalau untuk mau bikin offline. Apa rencananya Pak Ron punya? Nabung sih tetap kewajiban. Ya, nabung itu tetap kewajiban. Tadi yang di awal saya udah sampaikan, posisi tabungan itu tetap ya dari pendapatan harus tabungan itu tetap harus dimatiin dulu. Sisanya baru dipakai untuk kebutuhan gitu loh. Untuk menambah pendapatan baru kita melakukan cari tambahan pendapatan. Jadi nabungnya jangan sisanya ya Pak Roni ya. Nabung itu di depan, jangan di belakang. Iya Mbak, siap. Rencana nih jangan saya punya. Sisanya. Mungkin untuk usaha offline-nya mau buka minimarket aja sih Mbak. Cuman itu di daerah perbatasan rencananya kayak gitu. Nah, cuman yang saya takutkan nanti seandainya kita belum dapat brandnya di sana kan gitu. Terus ya kita bisa kalah saing sama orang yang udah dapat nama gitu, Mbak. Yang saya takutin sih itu aja gitu. Ya. Jadi lebih baik saya aja. Iya, agak seberat sih ya Pak Roni sekarang kalau kita mau misalnya minimarket itu kita juga satu itu padat modal ya untuk membangun sebuah usaha minimarket itu padat modal. Saya sih sarankan tidak terjun ke sana karena otomatis itu investasinya juga nggak kecil untuk membuat membangun sebuah minimarket seperti itu gitu. Di saat seperti ini akan lebih gesit kita bisa bergerak, kita bisa melakukan semuanya dari online gitu Pak Roni ya. Itu padat modal sekali kalau mau bangun minimarket sekarang. Sementara di satu sisi ke depannya pendapatan kita ini juga masih kita berjalan di dalam rel ketidakpastian. Rel kita nih rel ketidakpastian nih ke depannya nih gitu loh. Jadi tabungan dana darurat itu tetap harus dan sekarang kita cari tambahan pendapatan yang lebih safe. Yang jangan kita menaruh sebuah ini bom di satu tempat seperti itu akan lebih resikonya lebih tinggi sih Pak. Tadi yang seperti Pak Roni bilang ya karena persaingan untuk minimarket walaupun itu mungkin di daerah itu cukup ada pesaing yang memang udah punya brand yang lebih besar. Nah, itu akan menjadi ini
gitu loh. Tantangan yang besar sekali kalau itu. Oke. Gitu. Ya, Oke Mbak, makasih ya Mbak ya. melakukan Udah gimana Mbak? ya gimana? Oke. Ya, jadi coba ada alternatif lain Pak Roni yang bisa di ini. Kalau untuk bikin minimarket saat ini kayaknya tidak tepat Pak Roni. Kurang tepat karena itu padat modal yang lumayan harus menyisihkan modal yang cukup besar. Dan Oke. untuk offline-nya juga offline karena masih banyak orang juga yang saya nggak tahu apakah di daerah di perbatasan mau ngambil produk dari wilayah perbatasan sebelah sana atau produknya kita sendiri nih Pak? Saya mau nah itu sih Mbak, rencananya kalau seandainya saya punya ini punya channel sama teman-teman, ya saya ngambil punya teman-teman. Cuman kalau nggak ada, ya saya mau ngambilnya di daerah sana aja gitu. Cuman ya itu tadi kan takutnya gitu Mbak. Oke. Bikin aja minimarket online. Ya, bikin minimarket online. Pak Roni bisa bikin kayak bahkan sekarang gampang kok kan mau pakai WhatsApp itu kan WhatsApp bisnis kan bisa punya katalog-katalog produk. Gitu. Tinggal bisa kirim misalnya di daerah mungkin lebih gampang ya untuk pasar di sekitar situ kayak di Jakarta gitu ya teman-teman tuh udah mulai banyak tuh misalnya ada perkebunan ya bisa untuk belanja sayur belanja apa itu pun bisa gitu. Oke Mbak. Skop wilayahnya yang satu area gitu. Saya relatif sekarang jarang sekali belanja ke supermarket ya karena untuk ke supermarket aja saya rasanya begitu keluar rumah lagi capek banget gitu ya bebersihnya ini itunya gitu loh itu malas banget gitu kan. Nah akhirnya apa saya belanjanya tuh semua produk itu saya belanjanya produk teman-teman gitu loh. Di satu sisi saya membantu mereka di sisi lain ya, saya mengurangi akses saya keluar gitu. Gitu ya Pak Roni ya. Nabung Siap, Mbak. maksudnya harus di depan. Pokoknya. Harus tetap. Thank you Mbak Irma ya. Udah sharing. Oke. Ya, silakan. Iya. Agil, Mbak. Iya, thank you Pak Roni ya tadi untuk pertanyaannya. Mungkin nanti bisa dicoba juga nih tipsnya dari Ibu Nur Cahyati kayaknya mirip sama tipsnya Ibu Irma gitu ya. Usahanya offline tapi dengan sistem marketing online gitu. Menabungnya tapi harus tetap gitu kalau saranin dari Ibu Nur Cahyati gitu ya. Siap Mbak. Makasih ya Mbak. Terima kasih. Nah, ada satu lagi nih Mbak Irma dari Silvi. Nah, Silvi nih. Mana ini? Dia mau nanya. Mbak Irma mau tanya bila kita sudah memulai usaha, misal di bidang kuliner, sebenarnya promosi yang paling efektif itu seperti apa ya untuk pemasarannya selain via Instagram? Oke. Banyak yang paling yang harus dilakukan ya Bu Silvi adalah bagaimana kita konsisten untuk promosinya. Satu, promosi yang paling efektif foto produknya benar dulu. Nanti kalau belum benar minta Mbak Agil tuh foto yang bagus. Karena kalau aja asal-asalan, bagaimana orang akan tertarik mau di Instagram juga, apalagi di Instagram kalau fotonya nggak menarik, nggak menggugah kita melihat gitu, gitu, udah dilewat, nggak ada sebuah daya tarik. Jadi kalau kita mau bermain sekarang eranya di digital, foto itu menjadi kunci keberhasilan. Jangan asal cepat terus naikin ke sosial media. Ya, orang juga nggak akan mau melihat
gitu. Jadi foto yang menarik itu sekarang sudah menjadi sebuah kewajiban utama kalau kita mau jualannya online. Kuliner pula gitu ya. Fotonya buruk nggak akan dibeli. Tuh Mbak Agi ada peluang tuh. Ya. Nah, bagaimana selain Instagram banyak ya, satu WhatsApp-nya dipakai enggak gitu loh ya. Bikin aja status di WhatsApp rutin sehari itu minimal 10 kali. 10 status di WhatsApp-nya Bu Silvi. Ya. Mungkin bisa sharing, bisa cerita di WhatsApp-nya ya. Saya aja masih bermain dengan WhatsApp status loh, gitu ya. Kenapa harus 10 kali? Supaya posisinya kita ada di atas terus. Orang bisa lihat. Jadi bukan sekali-sekali. Kita mau dapat penghasilan pendapatan tambahan itu setiap hari. Tapi nanti promosinya 3 hari sekali, seminggu sekali, ya itu kan nggak mungkin. Kalau kita mau dapat sesuatu yang rutin, kita juga harus rutin, kita juga harus konsisten untuk memulai dan melakukan promosinya. Gitu ya, Bu Sylvie. Bisa Instagramnya juga mainin aja Instagram story-nya rutin. Lalu via Instagram kita juga harus bangun engagement-nya, saling menyapa, bukan cuman setelah post udah selesai gitu ya. Di WhatsApp itu penting juga ya, status WhatsApp, atau jangan ngeblas kalau di WhatsApp itu bikin broadcast, nanti lama-lama kita malah diblok kalau bikin broadcast terus gitu. Oke. Oke, makasih Mbak Irma. Ada lagi Icil yang mau ditanyakan Ibu Silvi? Nah, cukup, terima kasih. Oke, cukup. Nah, ini ada satu lagi nih Mbak. Dari Mbak Agil satu lagi nanya, Mbak Irma satu lagi dong. Nanya mulu banyak teman-teman yang belakangan usaha di bidang trading gitu di masa pandemi. Menurut Mbak Irma gimana? Terlalu beresiko nggak sih untuk jadi trader gitu, apalagi buat pemula ya? Siap. Oke, nggak apa-apa sih gitu ya. Nah, kalau kita mau main di saham, tentunya masing-masing punya skala risiko sendiri-sendiri, dan kita juga punya tingkatan risiko yang keberanian kita ada di mana. Kalau kita termasuk yang berani mengambil high risk, ya kita bisa mengambil saham pilihan-pilihan yang risk, karena semakin tinggi risknya juga sebetulnya gainnya juga semakin besar. Kalau kita baru mau belajar, coba-coba ya ambil yang aman-aman aja dulu gitu loh, ambil SUK, ambil ini, itu lebih aman. Kalau saya untuk yang seperti itu, saya tipe aman, Mbak Agil. Sekarang sebetulnya mau ngambil saham lagi bagus karena lagi banyak yang turun gitu ya. Pada saat saham lagi turun, sebetulnya bagus kita ambil. Nah, saya bermain tapi nggak terlalu jor-joran gitu. Buat saya oke, itu buat saving aja, buat saya sisihin seperti itu gitu. Oke, ada lagi Mbak Agil yang mau ditanyain? Ya. Mantap. Mantap. Oke. Tingkat keberanian risknya di mana, Mbak Agil? Dana darurat tuh, Bu Yanti. Oke, iya dari Bu Yanti, kalau untuk dana darurat misal kita nyimpannya dalam bentuk tabungan emas di Pegadaian bagaimana? Oke, boleh aja. Jadi tabungan, jadi yang namanya darurat itu harus liquid ya Bu Yanti ya. Kalau dalam bentuk emas batangan itu nggak apa-apa gitu, karena itu kan gampang, mudah cairkan ya, liquid, gampang dijual. Jadi pada saat dana darurat kita sudah terkumpul cukup banyak, oke, jadiin misalnya simpan dalam bentuk emas ya. Kalau untuk dana darurat pastikan itu dalam bentuk liquid. Jadi dana daruratnya jangan dalam bentuk properti. Itu akan berbeda, itu menjadi dana investasi. Kenapa? Kalau dana darurat dalam bentuk properti, pada saat kita kepepet butuh, itu akan sulit.
kita untuk menjual dalam jangka waktu cepat. Tapi kalau misalnya dalam bentuk tabungan emas nggak apa-apa. Tapi bukan cicilan emas ya, Bu Yanti. Tadi siang tuh ada yang tanya juga mengenai darurat. Kebetulan temanya hampir sama nih. Bu Irma, kalau untuk cicilan emas itu masuk sebagai dana darurat nggak? Enggak. Ya. Kecuali kalau misalnya kalau kita mau gini, oke, ini mau punya dana darurat, udah nih. Sekarang udah kekumpul misalnya 5 juta, oke beliin dulu emas sekian, simpan. Beliin lagi dulu, itu simpan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita jadi kayak tadi arisan atau cicilan, itu akhirnya menjadi kos pengeluaran gitu. Bukan menjadi kos dana darurat. Ada tadi siang pertanyaannya seperti itu dari ibu-ibu wasprenernya Bu Mak juga. Kalau saya nyicil tapi menjadi sebagai utang gitu loh. Nah, kalau itu jangan nambah utang untuk membeli emasnya gitu. Utang emas apa cicilan emas tadi? Jadi dana daruratnya setelah terkumpul dijadikan emas. Boleh, Bu. Saya pun begitu. Oke, ketemu ini, akhirnya saya beli seberapa yang ada, saya belikan aja dulu emas. Karena emas itu kan gampang dijual. Pada saat kita butuh itu lebih liquid, sangat liquid, dan itu cepat sekali bisa kita cairkan. Gitu ya, Bu Yanti. Oke, Mbak Lintang silakan. Oke, Bu Yanti udah cukup menjawab dari Bu Irma, dari Mbak Irma ya. Oke, sepertinya sudah. Dianggapnya sudah. Oh, siap. Makasih Mbak Irma. Oke. Nah, tadi banyak sekali ya Mbak Irma ya. Tadi termasuk salah satu ngomongin soal investasi sama trading segala macam. Yang penting sebenarnya dari segala macam tadi mau investasi emas ataupun nabung emas atau apa, jangan menggunakan dana uang yang panas. Betul apa enggak sih tuh Mbak Irma? Kayaknya soalnya belakangan itu aku sering baca tuh di Instagram orang yang kena trending investor baru itu baru belajar tapi malah jadi menggunakan dana-dana yang harusnya nggak digunakan. Jadi kayak dana pendidikan anak dipakai buat trading, dan akhirnya karena belum mengerti betul tentang fundamental dari trading sendiri, malah jadinya bukannya cuan tapi malah boncos gitu. Banyak sekali ceritanya. Ya, benar. Dan juga hati-hati juga. Sekarang kan banyak sekali tawaran-tawaran investasi yang sebetulnya itu juga kita harus pelajarin. Dan itu sekarang banyak sekali kejadiannya. Oh, investasi ini, investasi itu, tapi akhirnya bukannya malah menguntungkan, malah akhirnya uangnya hilang. Nah, dalam situasi yang seperti ini, di satu sisi teman-teman juga kan sebagai karyawan, sebagai pekerja, mungkin lebih jangan terlalu high risk ya dalam mengambil sebuah langkah-langkah ya. Ambil moderat aja, it's okay gitu loh. Kita bisa melihat peluang-peluang, tapi jangan tergiur dengan tawaran, oh cuannya segini dalam waktu sekian. Justru itu malah menjadi sebuah tanda tanya kalau peluang-peluang yang dalam waktu 3 bulan untung berapa puluh juta gitu loh, untung ratus juta. Saya bilang ini sesuatu, orang sekarang banyak sekali gunakan kondisi-kondisi yang membuat orang lagi mencari cuan yang maunya cepat. Nggak ada sih cuan yang cepat gitu loh. Untuk bisa dapat hasil cuan yang bagus, tentunya kita punya proses yang bagus juga yang harus kita lakukan gitu. Oke, thank you Mbak. Mungkin nyambung lagi sama yang tadi sempat keputus karena beberapa pertanyaan dari teman-teman banyak sekali kayaknya antusias untuk nanya ke Mbak Irma nih ya. Nyambung lagi Mbak, soal di WPC sendiri, Womanpreneur Community, belibet aku ngomong. Sebenarnya programnya seperti apa sih Mbak Irma? Bisa dijelaskan sedikit nggak sih di WPC itu ngapain aja gitu Mbak Irma ini? Ya, kalau di Womanpreneur Community sesuai namanya itu adalah perempuan ya. Kita mendorong teman-teman perempuan untuk punya usaha,
untuk belajar berbisnis gitu Mbak Lintang. Program kita itu kayak kita punya sekolah, konsepnya kita punya sekolah bisnis, belajar membangun usaha, jadi bukan sekedar seminar tapi benar-benar kita memberikan mentoring dan pendampingan kepada para peserta yang sekarang juga sedang dilakukan oleh Buma untuk memfasilitasi untuk program Wifepreneur gitu. Program kita sudah jalan sebetulnya sejak tahun 2013. Kami sudah melahirkan ada 1.000 lebih lokal brand perempuan yang sudah kita lahirkan. Gitu, Wah Lintang. Luar biasa sekali Mbak Irma ini. Dari berbagai pelosok wilayah Indonesia, semua pelaku-pelaku usahanya. Dari berbagai pelosok di seluruh Indonesia, bayangkan. Nah, pasti kan dari berbagai pelaku usaha tersebut pasti masing-masing punya tantangan-tantangan tersendiri waktu menjalani usahanya gitu ya Mbak. Kira-kira apa sih kebanyakan mereka tuh munculnya tantangan-tantangan seperti apa gitu yang muncul? Iya, tantangan itu sebetulnya dari diri sendiri, ya, komitmen dari diri sendiri. Nah, biasanya kalau mau punya usaha, kalau di WPC kan memang sebenarnya benar-benar bangun bisnis ya, bukan sekedar jualan, tapi bangun bisnisnya, bangun brandingnya juga gitu loh. Nah, banyak yang permasalahan sebenarnya dimulai dari tadi tuh jawabannya ke Mbak Agil sebetulnya. Banyak yang tidak tahu target pasar yang tepat. Jadi asal bikin produk katanya buat siapa aja bisa gitu loh. Kita selalu bilang apapun produknya itu kan pasti ada pasar yang pasti harus menentukan gitu loh, karena beda pasar beda penanganan, beda pasar beda strategi, beda harga, nanti beda gaya promosi, beda gaya pemasaran, beda semuanya nanti. Begitu salah menentukan pasar, ya salah juga nanti strategi-strategi yang kita lakukan. Nah itu yang biasanya selalu kita bongkar sih Mbak Agus, sampai kepada kemasan pun beda pasar nanti beda juga gaya kemasannya gitu ya. Jadi teman-teman juga permasalahannya juga banyak sekali sih kalau kita mau lihat pelaku-pelaku usaha itu, permasalahannya mulai dari pokoknya asal bikin produk aja gitu. Karena kalau mau bangun bisnis nggak cuma asal bikin produk, tapi bagaimana membangun akhirnya bisnisnya punya sistem seperti itu, punya rencana yang jelas, tujuan yang jelas, lalu punya strategi yang jelas, strategi pemasarannya yang bagus, lalu promosinya, dan itu seringkali tidak dilakukan. Yang penting bikin lalu jual gitu loh. Bahkan cara menghitung harga pun juga tidak diperhitungkan. Jadi hanya cuma beli bahannya tapi tidak menghitung biaya-biaya dari sisi operasionalnya bagaimana baru juga tadi siang itu teman-teman di Wifepreneur juga shock, kita kasih gambaran loh, jadi itu harus dihitung. Saya bilang jangan sampai nanti suaminya nggak nyuruh ibu-ibu berhenti usaha. Kenapa? Karena semua tidak diperhitungkan, dianggap untung padahal nggak untung gitu. Jadi produk kita cukup beragam, banyak dari berbagai daerah. Dari Kalimantan kita ada dari Tarakan, Berau, Balikpapan, Samarinda, Kalimantan Selatan, itu kita ada dari Sulawesi, ya Papua yang kita belum nyampe sih, Mbak Lintang. Oke, thank you Mbak. Banyak banget ya berarti. Intinya adalah tantangannya tadi pada diri sendiri kalau Mbak Irma sebutin tadi ya. Gimana diri sendiri merancang suatu strategi dan membuat sistem usaha yang bisa berjalan dengan baik gitu ya Mbak. Jadi perencanaan itu penting. Selain juga kita harus berjalan action lebih cepat. Wah, pas banget sama tagline-nya Buma untuk setahun ke depan di Buma Act Faster, Plan Better, Act Faster. Nah, mungkin satu lagi nih Mbak dari Buliana Priningsih. Beliau nanya, Mbak Irma, saya 4 tahun usaha skincare. Nah, berhubung pandemi, kerasa banget nih dampaknya bagi saya. Kalau misal saya mau mulai usaha online bidang fashion gitu, gimana Mbak? Soalnya masih galau harus bertahan atau coba cari peluang usaha lain juga. Gimana menurut Mbak Irma? Oke, sekarang Ibu Liana
skincare-nya boleh dijawab ya. Ambil skincare apa? Skincare sekarang ada yang naik, ada yang enggak gitu ya. Saya ambil contoh, ya kita sekarang banyak ada di rumah. Oke, udah setahun saya nggak beli bedak, udah setahun saya nggak beli lipstick. Ya, mungkin itu dialami juga oleh teman-teman perempuan. Mbak Lintang berapa lama nggak beli lipstick? Sebelum WFH aja nggak pernah beli, Bu. Nah, oke, terus sekarang ada sisi-sisi skincare itu yang justru skincare yang lebih kepada tradisional, itu orang lebih cari sebenarnya ya. Saya bukan pengguna skincare banget gitu loh. Saya lebih menggunakan orang sekarang. Nah, lihat gini Mbak Bu Liana, behavior orang tuh sekarang mau pasar yang mau Bu Liana bidik, mau pasar yang mana nih? Skincare untuk siapa? Ya, skincare untuk anak muda kah? Skincare untuk anak muda kah? Skincare untuk para lansia kah? Ya, karena itu nanti pendekatannya berbeda, Bu, gitu loh. Kebutuhannya juga berbeda. Kalau skincare untuk anak-anak milenial, mungkin dia sekarang juga ada yang mereka butuhkan, ya. Tapi kalau kita misalnya membuat, oke, di sini apa skincare yang saya jual sekitaran 300, iya untuk siapa Bu skincare-nya, pasarnya yang dibidik untuk siapa? Itu mesti tahu dulu skincare untuk siapa, ya. Ibu pendekatannya ke situ. Saya bilang ada skincare yang sekarang trennya naik karena efek di rumah aja juga, yang kosmetik untuk bedak dan segala macam itu tidak menjadi tren, tapi skincare yang untuk kebutuhan harian karena kita juga ada di rumah tapi kulit juga tetap harus dirawat, itu juga bisa sebetulnya masih bisa, Bu Liana. Orang ada di rumah kan tetap ya, krim itu tetap pakai, nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick, tapi krimnya tetap pakai. Itu saya lakukan seperti itu, tapi saya pakai lebih kepada krim-krim atau lotion yang lebih kepada tradisional, karena kulit saya itu saya lebih peduli. Beberapa tahun belakangan ini saya lebih peduli bagaimana kita mengangkat lokal konten, lokal produk ya. Nah, seperti itu. Ada produk-produk yang ditinggalkan saat ini, ada produk-produk kosmetik dan skincare yang justru naik. Kalau mau sekarang berasa banget, oke, terus mau mulai usaha online di bidang fashion. Nah, ini juga sebuah tantangan. Oke, mau masuk ke fashion apa? Evaluasi dulu ya, Bu Liana. Mau masuk ke fashion apa? Fashion baju kantor, orang nggak kerja sekarang, Buma aja WFH udah setahun gitu ya. Kalau mau misalnya mau bermain dengan dunia fashion, tentukan dulu fashion mana. Kalau lihat sekarang tren yang lagi tinggi, yang memang tinggi terus sampai setahun ini adalah tren-tren yang berhubungan dengan kesehatan, itu trennya tinggi terus ya. Peduli kepada kesehatan, gizi, makanan sehat, lalu masker itu tinggi sekali gitu loh. Masker kain itu tinggi banget. Sampai sekarang pun masih menjadi pilihan. Kalau mau bilang fashion, baju, mau bikin baju apa? Baju pesta. Baju pesta bukan jadi pilihan sekarang, nggak ada acara, orang nggak akan. Jadi pada saat kita mau switching bisnis, itu juga mesti diperhatikan sih Bu Liana ya. Kita mesti melihat apa sih yang menjadi jamu. Oh, jamu trennya bagus banget ya. Itu di jamu kita punya beragam produk jamu di Jakarta dari produknya member, mau dari berbagai pelosok daerah, ada yang dari Berau, ada yang dari ada yang dari Makassar, ada yang dari Tomohon. Itu semua trennya tinggi. Kenapa? Ya orang yang nggak biasa ngejamu aja akhirnya sekarang berupaya meminum minuman-minuman tradisional yang bisa menjaga kesehatan. Itu trennya bagus sekarang. Cookies yang mau bicara makanan-makanan sehat itu bagus banget sekarang. Gitu.
ya. Gitu, eh, Bu Liana. Oke, Bu Liana, ada lagi yang mau Jawab ya. ditanya? Masih galau, ya. Jadi kalau Oh, masih galau, lihat dulu evaluasi. Jangan langsung switching. Kalau Ibu mau pindah ke bidang fashion, evaluasi dulu bidang fashion mau masuk ke apa. Fashion cukup terdampak selama pandemi ini, ya. Itu bidang usaha yang cukup terdampak. Tapi fashion yang misalnya gini, saya suruh ibu mama-mama mama di NTT itu di Kupang, saya suruh mereka bikin masker sekaligus sama topi, ya. Itu masuk pada kategori dia kebetulan memang bisa, ya. Lalu ada juga misalnya sekarang trennya semua nggak boleh bawa tas ini, nggak bisa pakai tas plastik kan sekarang. Jadi misalnya tas belanja itu sekarang menjadi peluang. Saya nggak bisa produksi, ya nggak usah produksi. Sekarang eranya harus kolaborasi, Bu Liana. Nggak harus semuanya kita produksi, kita bisa kolaborasi. Misalnya kita mau punya brand sendiri, oke, fine. Yang ngejahit pihak lain, ya, tunjuk orang yang bisa ngejahit. Ibu yang bagian jualannya atau pemasarannya. Gitu. Saya juga bukan orang produksi, saya nggak bisa produksi, saya nggak bisa bikin apa-apa gitu. Bikin rusuh bisa. Gitu, tapi saya bisa untuk membuat strategi, bahkan untuk jualannya itu saya bidang saya. Tapi kalau suruh bikin produksinya enggak. Ya, saya bilang saya pribadi punya binaan-binaan di dekat rumah. Ada ibu-ibu nih yang memang terdampak sekali, lalu dia bikin makanan rendangnya enak banget gitu loh. Saya bilang oke, ini yang saya beli, saya tawarin ke teman-teman, mau nggak? Tapi saya bukan hanya bilang gini, Bu, saya bukan bilang saya jualan rendang, tapi ini adalah produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu yang kita berdayakan gitu loh. Jadi ada pesan di setiap produk yang kita jual. Produk ataupun jasa yang kita jual, yang kita tawarkan, itu harus ada story-nya. Jadi sekarang udah nggak zamannya juga sih kita jualan hard selling seperti itu. Gitu. luar biasa tuh. Berarti harus ada cerita di balik setiap produk ya, Mbak, supaya lebih menjual. Benar. Ada Itu produk itu dicari. catatan penting tuh. Di highlight garis miring bold. Nah, Ya, Indonesia tuh belum menjadi sebuah hal yang biasa gitu ya. Kalau kita ada di luar itu kalau kita mau bicara menuju ke arah branding, yang kita jual tuh sebenarnya kita bukan jualan produk atau bukan sekedar jualan jasanya, tapi kita jual lebih kepada value-nya, apa yang mau kita jual di situ. Kita lebih jual kepada solusinya, apa yang akan kita jual dari apapun yang kita jual, kita menjual solusi kepada orang-orang yang memang menjadi target pasarnya kita. Gitu, Mbak Lintang. mantap. Nah, wih, seru banget ya, nggak kerasa loh udah hampir 1,5 jam. Nah, sebelum kita melipir ini Mbak Irma, sebelum nanti akhirnya berubah jadi 3 jam durasi acaranya, kayaknya mending kita sekarang kuis dulu deh. Ya nggak? Setuju nggak nih teman-teman yang ada di sini nih? Kita bakal ada kuis nanti berhadiah voucher GoPay senilai Rp200.000 untuk 2 orang pemenang. Pertanyaannya mungkin dari Mbak Irma dulu kali ya, habis itu baru aku ya. Silakan. Oh, aku dulu. Oke, siap-siap, boleh. Siap-siap, nanti peraturannya teman-teman ketik Jajaplik setelah saya membacakan pertanyaannya ya. Jadi yang sebut yang mengetikkan Jajaplik lebih dahulu nanti akan disebutkan, akan saya panggil, terus silakan menjawab sambil membuka kamera kalau berkenan ya, silakan. Pertanyaannya, sebutkan nama produk dan daerah yang tadi sempat disebutkan beberapa kali oleh Mbak Irma yang terbuat dari kain tenun. Silakan sebutkan beberapa produknya dan juga daerahnya.
ketikan Jajaplix. Wah, langsung nih. Dari siapa yang pertama nih ya? Sepakat kalau di layar saya sih Silvi nih, Silvi. Silakan Ibu Icil. Ya, malam. Produknya berupa masker dan topi dibuat dari kain tenun NTT. Ya, gimana Mbak Irma? Jawabannya? Iya, betul sekali nih. Dan tenun dan Wes. topi yang kita yang ibu PT sana. Oke, selamat buat Cilpi. Cipi nanti dihubungin sama Mas Hari ya untuk di kontekan hadiahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua silakan Mbak Irma. Oke. Dari berbagai tadi saya cerita, ya, saya sempat menyebut tadi berapa persen biaya dana darurat yang sebaiknya kita alokasikan, yang teman-teman alokasikan, yang tadi sempat saya sebut berapa persen dari jumlah dana atau pendapatan yang kita punya. Silakan. Alokasi dana darurat yang sempat sudah saya sebut tadi. Mute Lintang, masih mute Lintang. Oh, sorry. Tadi yang pertama dari Ibu Siti Sri Khairiah. Benar gitu ya Mas Hari ya? Tadi bantu lihat ya. Oke, silakan dijawab. Untuk dana yang harus disisihkan itu 30%. Ibu Siti ini tadi ikut yang sesi siang ya Bu, cepat banget. Iya. Wah, 2 kali tayang nih. Oke, selamat Ibu Siti Sri Khairiah. Nanti akan dikontak sama Mas Hari betul ya. sekali Ibu. Ore, betul jawabannya. Wih, udah 2 pemenang nih, kayaknya emang nyimak semua dari sesi sharing sama Mbak Irma ya. Seru banget Mbak Irma. Thank you banget, makasih banget sudah mau bergabung bersama kami di sini di acara Jajaplix. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir di sini malam ini. Sekarang saya mau kasih sedikit kayak semacam pantun-pantunan, yang bukan pantun juga sih sebenarnya, cuman segala macam bentuk usaha yang kita mau itu WFH, mau kita itu bekerja dari rumah SFH ataupun bekerja dari site dan dimanapun Bu Maners berada, yang nggak kalah penting adalah WFH atau work from heart. Karena ketika kita bekerja dengan hati, apapun yang kita lakukan itu pasti dia akan terasa berat, dan syukur-syukur bisa bermanfaat nggak cuma buat kita tapi juga buat orang-orang di sekitar kita, seperti tadi yang diceritakan oleh Mbak Irma dengan WPC-nya gitu ya. Yuk kita terus berubah menjadi orang-orang yang lebih baik, mau di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada, dengan menerapkan 4 budaya Buma dan juga terus dukung transformasi Buma supaya rumah kedua kita ini bisa menjadi rumah yang lebih nyaman untuk kita tinggali bersama. Semangat ya untuk kita semua yang di sini, generasi pandemi. Istilahnya siapa? Oh, aku dengar tadi istilahnya Pak Anies gitu. Generasi pandemi. Semoga dengan nanti setelah kita terbebas dari pandemi ini, kita bisa membuat diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Karena kita sudah punya skill-skill baru, sumber penghasilan baru, rumah baru, atau pacar baru. Buat yang belum punya pacar aja nih. Amin dulu nggak nih? Amin dulu. Amin. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih Mbak Irma. Oke, saya boleh tambahin Mbak Lintang, yang pasti saat punya usaha mau punya tambahan pendapatan sekarang, peluangnya di era digital ini banyak sekali. Bahkan kita nggak usah mikir saya harus punya modal dulu untuk bisa punya tambahan pendapatan.
ya. Untuk punya tambahan pendapatan itu nggak perlu punya modal rupiah. Yang penting punya modal kemauan. Banyak sekali produk yang bisa kalau memang konsepnya jualan. Tadi kalau mau foto juga nggak perlu pakai modal. Oh, kita memang punya skillnya gitu loh. Jadi tidak ada alasan sekarang menyampaikan bahwa mau punya tambahan pendapatan tapi nggak punya modalnya. Oke, bisa jualan kok gitu, atau bisa menjual skillnya kita, bisa menjual hobinya kita, bisa jadi tambahan pendapatan. Jualan produk, jualan barang itu banyak sekali di luaran sana ya yang menyiapkan produk tanpa kita harus beli, tanpa juga harus kita beli untuk harus ada modal gitu. Itu pun yang kita lakukan sih Mbak Lintang, saya tambahin ya. Jadi selama pandemi WPC itu memberikan, memang mensupport teman-teman di satu sisi yang memang ada yang kena PHK, yang bisnisnya terhenti, terutama jasa, yang di dunia pariwisata stuck, mati semua. Akhirnya kami juga di satu sisi membantu teman-teman yang punya produk, ya teman-teman produk-produknya dari WPC, kita jadikan satu, kita jadikan mart, Mbak Lita. Lalu apa yang jualan? Nah, kita buka peluang usaha. Peluang usahanya gimana teman-teman? Banyak yang saat ini bisnisnya mati, terhenti. Wisata tuh masih mati. Lalu yang kena dirumahkan, unpaid leave, tapi tetap harus hidup kan. Lalu yang kena PHK, ya, tidak ada alasan untuk tidak bisa menambah pendapatan. Atau yang memang sekarang masih tetap, tapi pendapatannya berkurang. Kita bisa mulai menambah pendapatan, hanya kita juga ada gitu ya. Kita punya produk yang kita bilang malah Indonesia dalam satu genggaman karena produknya rame banget, banyak banget, ada dari segala pelosok. Kita bisa tinggal pilih. Yang penting adalah kemauan sekarang ya. Kita WFH, di samping di satu sisi kita punya waktu senggang, mungkin berbeda jika saat kita bekerjanya di kantor, kita bisa mengalokasikan, mengatur waktu-waktu kita di rumah sambil memang bekerja di rumah, tapi kita juga bisa menambah pendapatan di rumah. Yang penting adalah komitmen dan kemauan kita untuk punya tambahan pendapatan. Gitu ya Mbak Lintang, jadi nggak ada alasan lagi mau punya usaha harus punya modal besar dulu, tidak ada. Yang penting harus punya modal kemauan. Itu dia, modal yang paling penting adalah modal kemauan ya Mbak Irma ya, dan Niatnya komitmen. kuat. Nah ya, oke. Saatnya nggak punya uang, oh hari gini nanti mesti ngeluarin modal lagi, nggak ya. Bahkan nggak pakai modal jempol sama modal kuota itu udah bisa dapat cuan sekarang. Nah, tuh. Oke, siap-siap semuanya habis ini praktekin, gali lagi ide-ide. Kuotanya nggak dipakai bukan buat sesuatu yang bisa menghasilkan, keruanan kuotanya dipakai untuk bisa dapetin cuan. Modal jempol, modal kuota kita bisa dapet cuan. Gitu. Cuan modal jempol. Wah, tuh kayaknya jadi tagline baru nih nanti. Makasih banyak. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mbak Irma, terima kasih teman-teman, Bu Maol dan juga Pak Guyuban. Sehat selalu ya buat kita semua ya. Kan boleh ke IG saya, nanti kita bisa diskusi, monggo. Ya, misalnya ada lanjut mau ditanya. Nah, biar bisa diketikkan di sini. Irma Sustika tuh ya. Silakan follow IG-nya biar bisa diskusi. Terus mau ada yang ditanyakan itu monggo nanti bisa diskus lewat IG ya, boleh. Mau WA saya monggo juga kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, saya buka. Saya baik hati kok. Gak kena charge kok. Nggak kena charge, for free teman-teman, mumpung free nih. Putih, monggo ya. Silakan mau ditanyakan, saya mau punya usaha begini atau saya mau punya tambahan pendapatan ini, kira-kira peluangnya oke nggak gitu loh. Nah, atau mau berdiskusi sehubungan dengan tambahan pendapatan, silakan.
bisa IG saya atau bisa mau ke WA saya ke 0815 120 085. Oke, udah diketikkan kah? Ya, Ya, monggo. oke. Yang penting sih memang spirit kita, semangat kita untuk tetap sehat, sehat badan kita, sehat kan, sehat rekening. 3 Nah. sehat tuh ya. 3 sehat Sehat badan. dan Semua. iya. Sehat Ya, rohani, rekeningnya sehat harus rekening. sehat. Situasi pandemi. Ya. Iya, Bu Tivi. Ya. Wah, nih Mbak Irma bisa diulangi nomor WA-nya Oke. biar aku ketikin, Mbak. 0815 30 75085. Udah langsung dibuka kontaknya sama Mbak Irma, jadi langsung teman-teman bisa apa ya, Mau bertanya konsultasi. kira-kira bagaimana, monggo ya. Enggak. Tapi kalau kayak padat ya belum bisa langsung direct jawabnya ya gitu. Mohon maaf. Iya. Oke. Gitu. Ya. Thank you Mbak Irma, terima kasih semuanya atas antusiasme hari ini ya. Sampai jumpa di kesempatan yang selanjutnya. Sehat-sehat selalu. Saya Ayu Lintang Ramadhani alias Ayu Ting Ting mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jajaplix bulan depan. Jaga jarak, kita tetap klik. Bye. Thank you. Dadah. Bye-bye. Bye-bye, Mbak Lintang. Bye-bye, Bye-bye, Pak teman-teman Andre. semuanya. Mbak Agil, Mas Heri, Mbak Irma. Bye. Dadah.